Halo, assalamualaikum. Ini adalah Huawei FreeBuds SE. Saya belinya di angka launchingnya ya, harga 469.000, tapi masih dapat diskon lagi di JD itu 30.000. Nah, sekarang harganya udah balik ke 599.000, paling masih dapat diskonnya 20.000. Harga normal katanya malah 699.000. Di harga segitu sih mending jelas FreeBuds 4i ya, karena sudah ada ANC. Walau sebetulnya beda ya tipsnya, FreeBuds SE ini semi in-ear, di mana dia tuh half in-ear sebetulnya, tapi ditambahin ear tips karet. Jadi nggak terlalu isolate, tapi tetap melekat dengan baik di telinga. But overall, asal beli di harga launch atau harga nanti pas udah turun lagi, earphone Huawei jarang salah. Apalagi ini pas launching kemarin dapat casing Panda dan juga free langganan video.com sebulan. Lumayan banget kan? Dan yang langsung menarik perhatian saya, ternyata mikrofonnya bagus cuy. Dimana karakter suaranya natural, nggak banyak noise, lancar juga nggak putus-putus, serta detail dan gainnya proper banget. Nah, ini adalah contoh perekaman audio dengan Huawei FreeBuds SE atau SE ya. Silakan dinilai juga. Diteliti karakter suaranya, apakah natural atau kayak karakter suara robot, dan juga detailnya, kayak atau kurang, atau banyak noise, atau banyak interferensi suara, banyak resak-resak, banyak putus-putus, di komen ya, dan diperhatikan. Nah, segini menurut kamu cukup bagus nggak buat komunikasi, atau bagus banget buat konten, atau malah kurang ya, bahkan buat komunikasi nggak kepake. Oke, sudah dengar hasil suaranya? Setuju nggak sama saya tadi? Nah, ternyata earphone ini sudah punya infrared sensor ya, itu buat auto resum untuk play atau pause. Jadi lepas dari telinga kamu itu akan langsung pause, pasang lagi, play lagi. Nah, sensor sentuhnya ternyata cuma bisa respon untuk tap 2 kali saja ya. Dan itu adalah buat play atau pause juga. Kamu bisa ubah, tapi harus install aplikasi Huawei AI Live dan bisa ubah buat previous atau next, atau buat ngaktifkan voice assistant. Udah, itu doang. Sekarang kita lanjut bahasannya ke latency. Earphone ini nggak punya gaming mode ya. Dan buat nonton video ternyata sudah sinkron ya, kalau buat streaming YouTube. Lalu main PUBG, shot juga udah sinkron, single shot. Dengan scope saya itu waktu itu nyobanya di scope 3 kali. Nembak pintu dari jauh, rasanya sinkron-sinkron aja. Kemudian kalau lari, lalu kita berhenti mendadak, itu masih ada ekor langkahnya sekitar 2 langkah. Dan ini sama aja sih, ekor langkahnya segitu, mau pakai kodek AAC dinyalakan ataupun dimatikan dan pakai SBC saja. Dan buat saya yang main cuma buat buang penat sama ngetes handphone baru, ini acceptable ya. Dan bahasan terakhir langsung ke sound quality. Kata kuncinya adalah tergantung karakter dan selera. Bassnya ini boomy banget, untungnya masih rapi ya, nggak beleberan. Tapi terasa banget bassnya itu yang deep, lalu didorong ke depan, sehingga sedikit melebar, kurang bulat. Sekali lagi, di harga terjangkau, brand kebanyakan lebih memilih untuk ngasih karakter yang bassy begini. Ini asli bikin saya kangen sama FreeBuds 4 yang nonjolin clarity dan juga lebih balance. Nah, untuk mid atau vokal, lumayan natural, cukup clear juga. Namun ada gaung-gaung yang terasa. Bukan debar-debar terasa karena ada cinta, tapi memang masih oke ya, meskipun nyata banget gaungnya, dan juga pitch-nya proper, nggak jadi berat maupun cempreng. Namun untuk treble bisa dibilang so-so ya, kadang masih dapat shrinknya, cuma kurang tajam, kurang gemerincing gitu ya, dan bassnya juga agak masuk ke sektor ini. Terus terang saya nggak tahu spesifikasi drivernya, pakai apa, berapa milimeter, baterainya berapa, mungkin cek aja di dusnya atau di highlight speknya di websitenya Huawei atau di e-commerce ya. Cuma ketika saya tes pakai bass shaker test itu rattle muncul di 2 tempat. Di low, frekuensi yang rendah banget, sama di frekuensi yang tinggi banget ya jelang-jelang akhir pengetesan. Plus ternyata virtualisasinya saya nilai kurang nih. Suara itu berasa ngumpul di tengah ya, jadi seperti mengambang gitu. Meski memang kiri dan kanan jelas berbeda, tapi antara left front dengan left doang, dan juga left surround itu nggak gitu kerasa berbeda ya. Arahnya kayak semuanya dari kiri dan rada dekat ke tengah. Padahal separasi instrumennya sih jelas ya, jelas banget, dan staging juga lumayan terasa luas. Iya, saya jadi ingat waktu main PUBG tadi, saya rada susah menentukan arah musuh tuh datangnya dari mana jadinya. Oke, nggak usah panjang lebar ya, kita langsung recap saja. Jadi ini adalah karakter earphone-nya itu bass head atau bassy minded. Fittingnya enak, nggak gampang lepas, dan juga nggak gampang bikin gerah, nggak bikin sakit juga. Buat yang nggak butuh isolasi suara yang kedap ya, ini cocoknya. Dan mikrofonnya bagus, jadi bisa dipakai buat kerja,
meeting online atau buat video call. Namun drivernya rada-rada kurang bulat ya, ada rattle yang terasa di suara tinggi maupun suara rendah. Kemudian untuk fitur dia punya infrared buat auto pause atau auto resum. Namun memang kontrolnya kurang lengkap, hanya bisa tap 2 kali, baik kiri atau kanan, walaupun bisa diubah ya di aplikasi, tapi nggak bisa buat ngubah volume ya. Latency tergolong minim segini, buat saya oke-oke aja, tapi buat yang rada-rada sensitif, rada-rada nuntut banyak soal latency, mungkin skip aja. Karena virtualisasi buat gaming juga rasanya mengambang, dan harganya sekarang udah balik ke 599.000. Nggak bisa dibilang jelek sih, cuma kalau masih di harga 469.000, saya masih bilang oke ya, apalagi banyak bonus kan. Namun kalau 599.000, saya prefer yang lain aja deh, karena sudah ada di harga segitu yang bisa ngasih fitur ANC juga. Atau kamu mau secondan saya, Huawei FreeBuds SE ini? Boleh, cek saja link di deskripsi ya. Videonya sampai di sini, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.